Balik lagi sama gue Putri Puspita di sini. Udah lama banget gue nggak nyapa-nyapa kalian ya. Gimana nih? Semua kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Jadi hari ini gue akan share ke kalian soal salah satu concern dari orang tua maupun kalian-kalian nih yang lagi SMA mau masuk kuliah tapi tuh ragu gitu sama jurusan kriminologi karena nggak tahu prospek kerjanya tuh akan jadi apa. So, hari ini gue akan ngejelasin soal hal itu. Tentang prospek kerja jurusan kriminologi itu akan jadi apa, apakah pekerjaannya luas atau sempit, atau justru ujungnya malah jadi SJW aja. Nggak bercanda ya, nggak bakal jadi SJW. Oh iya, sebelum kalian nonton video ini, pastiin kalian udah nonton video yang ini sama yang ini, supaya nggak langsung lengkap ke sini. Dan gue juga minta ke kalian untuk jangan skip video ini karena I'm pretty sure you will really need that information. Oke? Langsung aja. Pembahasan yang pertama, gue akan ngebahas soal mata kuliah apa aja yang kita pelajarin di kriminologi. Jadi, di kriminologi itu kalau di semester awal kita akan pelajarin soal mata kuliah yang umum dulu. Baru ketika next semester nanti kita akan belajar soal kejahatan lebih spesifik lagi. Nah, ini gue udah pegang contekan nih buat gue bacain ke kalian mata kuliah umumnya apa aja, mata kuliah spesifiknya apa aja. Dari mata kuliah umum dulu, kita akan belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, pengantar kriminologi, dasar-dasar jurnalistik kriminal, dasar-dasar keamanan sistem informasi, terus juga ilmu politik, ilmu hukum. Yes, kita belajar ilmu hukum juga karena kalau kalian belum tahu kriminologi itu sebenarnya anaknya si hukum nih. Kita tuh masih ibu dan anak sama ilmu hukum. Lanjut, gue akan sebutin yang spesifiknya. Yang spesifiknya tuh ada kriptosistem dan proteksi data nih buat teman-teman yang dari jurusan multimedia atau komputer jaringan ya, itu bisa masuk. Ada hak asasi manusia, terus ada kejahatan kekerasan, ada kebijakan kriminal, ada psikologi kriminal, terus juga ada media massa dan kejahatan, teror dan terorisme, viktimologi. Viktimologi itu ilmu yang mempelajari soal korban. Terus juga ada penologi, itu ilmu yang mempelajari soal hukuman dan penjara. Ada sistem peradilan pidana, ada statistik sosial. Yes, di kriminologi kita ada statistik sosial. Kayaknya emang semua orang tuh nggak bisa lari dari matematika nggak sih? Yes, so far itu mata kuliah yang kita pelajarin di kriminologi. Selanjutnya, gue akan ngejelasin keunggulan kalau kalian pilih jurusan kriminologi. Dalam artian lain, apa sih bedanya jurusan kita sama jurusan lain gitu? Jadi yang pertama, yang paling gue suka banget, jurusan kita itu mempelajari hal-hal yang ada di sekeliling kita langsung. Maksudnya gimana? Kayak kalau misalnya jurusan matematika atau teknik informasi gitu ya, kan nggak semua orang bisa mengakses komputer, nggak semua orang pintar matematika. Tapi kalau kriminologi, nggak mungkin banget ada orang yang nggak pernah dijahatin. Dan setiap orang pasti pernah ngeliat kejahatan, pernah jadi korban kejahatan, bahkan mungkin pernah jadi pelaku kejahatan juga ke orang lain. Itu salah satu keunggulannya, dan it's gonna be easy karena kita bisa ngeliat langsung nih praktek-praktek di sekitar kita, praktek-praktek kejahatan di TV, di radio, di jalan, dimanapun. Jadi mudah untuk belajarnya. Yang kedua, kita akan mempelajari soal kejahatan yang paling dekat nih sama kita, yang kalian tahu itu sebuah kejahatan sampai yang jauh banget sama kita. Bahkan sebelum belajar sama sesudah belajar ke kriminologi, kalian tuh bisa mikir, oh ternyata itu kejahatan juga ya, oh ternyata ada ya kejahatan kayak gitu. Yes, dulu gue pertama belajar kayak gitu mikirnya. Selain yang deket sama kita, yang jauh sama kita akan belajar soal kejahatan individu, kejahatan kelompok, sampai kejahatan yang dilakuin sama negara. Ayo, siapa yang selalu mikir kalau negara tuh selalu baik-baik aja, nggak pernah ngelakuin kejahatan? Nope, it's not. So, ya, kalian akan nemuin itu di sini. Yang ketiga,
kita tadi lagi ngomongin soal negara, kita tuh nggak cuman mempelajari kejahatan di negara sendiri aja, tapi juga kejahatan di negara orang lain. Kayak kejahatan di negara berkembang tuh pasti beda banget sama kejahatan di negara maju. Isu-isu yang mereka angkat tuh beda sama isu negara kita. Nah, kita tuh akan mempelajari hal-hal itu juga. Yang pasti tuh seru banget. It's a big yes. Kita masih ngomongin soal keunggulan jadi anak kriminologi ya. Jadi tugas-tugas di kriminologi tuh beragam banget. Mulai dari presentasi, wawancara orang, terus bikin esai, bikin laporan, sampai bikin film. Yes, bikin film. Nah, dari tugas-tugas yang beragam itu, kita tuh bisa ngasah skill-skill kita. Contohnya skill videografi, skill interview orang biar kita dapat informasi yang kita mau, terus skill nulis, skill presentasi di depan publik, itu tuh akan dapat banget. Jadi karena kita belajar banyak kejahatan, terus juga tugasnya beragam, gue ngerasa kalau sebagai lulusan kriminologi, skill analisa gue tuh terlatih banget di sini. Sekarang kita akan masuk ke topik yang udah ditunggu-tunggu dari tadi nih, yaitu soal pekerjaan apa sih yang cocok untuk lulusan kriminologi. Jadi semalam gue udah bikin rekapnya, dan rekap itu menghasilkan 2 penjelasan. Jadi yang pertama itu pekerjaan yang linear dengan jurusan kriminologi. Yang kedua itu pekerjaan yang tidak linear dengan jurusan kriminologi, tapi anak-anak kriminologi bisa ngelakuin itu semua. Jadi kita masuk ke yang linear dulu. Yang pertama, kalian bisa banget jadi dosen. Kalau misalnya kalian suka ngajar, tapi pengen ngajarin hal-hal yang beda, bisa banget masuk jurusan kriminologi, ambil S1, S2, dan jadi dosen. Yang kedua, bisa jadi wartawan kejahatan. Seperti yang kalian tahu kalau nonton TV, pasti ada TV-TV yang punya program berita sendiri khusus kejahatan. Dan itu bisa banget dimasukin sama lulusan kriminologi karena kita udah biasa ngomongin soal kejahatan. Yang ketiga, kalian kalau mau jadi PNS nggak usah khawatir karena untuk beberapa lembaga lulusan kriminologi itu dicari dan statusnya bisa jadi PNS. Contohnya lembaga apa aja? Ada BIN, ada BNPT, ada BPOM. Jadi mudah untuk jadi PNS. Yang keempat, kalian bisa jadi intel. Jadi kalau kalian nggak tahu, ada beberapa perusahaan swasta yang menawarkan jasa seperti itu untuk jadi intel, terus untuk contohnya screening latar belakang orang itu ada, dan yang dicari itu jurusan kriminologi. Yang kelima, bisa jadi polisi. Yes, mungkin bukan polisi yang benar-benar kayak akpol gitu ya, tapi emang ada beberapa posisi yang bisa ditempatin sama lulusan kriminologi di kepolisian. Kemudian ada konsultan kejahatan juga, kalian bisa jadi itu. Terus bisa jadi peneliti juga, bisa jadi analis kebijakan publik, dan bisa masuk ke lembaga-lembaga yang berhubungan sama kejahatan. Contohnya apa? Kayak KPK, kayak ICW, Kontras, Komnas Perempuan, Komnas HAM, kayak gitu. Bisa banget, dan emang ada slotnya untuk jurusan kriminologi. Selanjutnya kita akan ngebahas pekerjaan yang gak linear sama jurusan kriminologi, tapi bisa dimasukin sama lulusan kriminologi. Jawabannya apa? Jawabannya singkat aja, ada banyak banget pekerjaan yang bisa kita masukin. Makanya kalian tahu gak sih kalau kriminologi itu suka disebut raja tanpa negara, karena tuh kita raja, cuman negaranya tuh banyak gitu. Kita bisa masuk ke sini, masuk ke sana, ngelakuin ini, ngelakuin itu bisa banget. Ini udah gue rekapin lagi untuk kalian. Lulusan kriminologi tuh bisa masuk mana aja. Yang pertama, kalian bisa ngelamar untuk manajemen trainee. Ayo, yang nyari gaji gede, bisa banget. Terus bisa masuk ke perusahaan swasta sebagai K3 atau CSR, itu bisa banget. Buat teman-teman yang suka nolongin orang-orang, yang suka ngelakuin pengabdian masyarakat, bisa banget masuk CSR. Bisa juga masuk ke logistik. Yes, salah satu teman aku ada yang kerjaannya di bidang logistik dan ilmu kriminologinya tuh kepake banget. Terus ada social media analis, itu bisa jadi penulis, bisa jadi pembuat film, bisa jadi HRD, bisa
nanya-nanyain terus interviewin orang-orang tuh kan bisa. Dan salah satu pekerjaan lainnya adalah jadi kayak aku nih, content creator yang lagi ngomong ke kalian di video ini. Coba aja nih ya, kalau misalnya kalian kayaknya aku nggak tertarik deh sama kriminologi karena pekerjaannya gitu-gitu aja. Coba kalian pikirin satu pekerjaan, terus kalian bikin poin pekerjaan itu tanggung jawabnya ngapain aja. Aku yakin itu dipelajarin di kriminologi. Yes, coba aja sebutin satu. Dari tadi kita udah blabbering soal mata kuliah kriminologi itu apa aja, terus juga keunggulan jadi mahasiswa kriminologi itu apa, terus pekerjaan-pekerjaan yang bisa dimasukin sama lulusan kriminologi itu apa. Dan kali ini aku pengen nge-share soal pekerjaan aku secara singkat. Jadi saat ini aku adalah social media analis di salah satu perusahaan kreatif di Jakarta. Dan kurang lebih pekerjaan aku itu seputar menganalisa tren-tren dan isu yang ada di sosial media. Kemudian aku implementasikan jadi sebuah strategi untuk klien. Kurang lebih job desk-nya kayak gitu guys tiap harinya. Nah, apa sih persinggungan antara jurusan aku kriminologi sama pekerjaan aku saat ini? Jadi yang pertama, tadi ilmu analisa yang aku dapat di kriminologi itu sangat-sangat berguna di pekerjaan aku sekarang kayak gitu. Kayak kalau dulu bedanya menganalisa tuh banyak banget soal kejahatan, selalu soal kejahatan karena emang jurusannya itu. Tapi kalau sekarang tuh lebih fleksibel untuk analisa hal-hal di luar kejahatan. Tapi analisanya ini nih yang bersinggungan banget. Yang kedua itu soal kreativitas. Jadi kalau di kriminologi ya guys, kejahatan tuh nggak mungkin monoton kayak begitu terus, tuh nggak mungkin banget. Selalu ada perkembangannya, selalu ada pembaruannya. Kejahatan tahun 70 sama tahun 2020 tuh sangat-sangat berbeda. Dan itulah yang menuntut kita untuk harus terus berkembang, harus bisa kreatif. Nah itu yang bersinggungan sama pekerjaan aku sekarang kayak gitu. Tapi apakah aku enjoy bekerja di industri yang gak linear sama kriminologi? Ya, aku enjoy karena sedikit banyak aku masih merasakan ilmu-ilmu itu di pekerjaan aku sekarang. Aku rasa sharingnya cukup segitu dulu. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah, akan aku jawabin satu-satu sesuai dengan pengetahuan aku. Dan kalau kalian merasa terbantu dan jadi nggak ragu lagi untuk masuk jurusan kriminologi, jangan lupa di like dan subscribe channel aku. Jadi kalau ada video baru, kalian bisa langsung tonton. Makasih banyak ya semuanya. See you on my next video. Bye-bye.